Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam mata kuliah Pancasila, di mana pertemuan kita hari ini akan membahas mengenai materi selanjutnya, yakni Pancasila dan moderasi beragama. Apabila kita membahas mengenai moderasi beragama, tentu kita akan teringat dalam suatu ayat yang dimana sudah dibahas oleh tim penyelaras kurikulum moderasi beragama pada Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatol litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam hal ini ditekankan terkait beberapa poin dalam ayat ini, di mana poin pertama kita melihat ada pilihan kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat ini Al-Baqarah ayat 143, yakni ja'alnakum atau menjadikan, ya. Jadi berbeda dengan menciptakan. Apabila kita melihat kata menciptakan itu kun fayakun, kita tiba-tiba ada. Kalau menjadikan di situ bukan hanya dari Allah saja, tapi dari kita semua, dari umatnya memiliki ikhtiar, ya, menjadi umat. Umat apa? Umat pertengahan di sana. Ya. Pertengahan di sini poin kedua. Setelah menjadikan tadi, setelah kita berupaya menjadi apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, yakni umat pertengahan, ya nantinya menjadi saksi atas perbuatan manusia itu sendiri. Jadi umat pertengahan itu yang bagaimana? Yang tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri. Tidak fanatik ke arah kanan maupun fanatik ke arah kiri. Jadi dia berada di tengah-tengah. Ya, kalau kita analogikan misalnya dengan makan, makan makanan. Kita usahakan tidak terlalu kenyang, juga tidak terlalu sedikit lapar nanti. Ketika kekenyangan, konsekuensinya perutnya sakit, perutnya kembung, nanti bisa mengganggu pencernaan, misalnya. Kalau dia terlalu lapar, asam lambung naik, ya. Kemudian contoh lain misalnya kita lihat dari segi peribadatan. Nah, kita ingin beribadah puasa tanpa sahur, tanpa berbuka. Ya, intinya kita menahan lapar terus. Nah, apa yang menjadikannya? Ya, konsekuensinya di situ bisa sakit, kekurangan darah, pencernaan juga terganggu, dan beberapa indikasi-indikasi penyakit lainnya akan menyertai karena tidak ada metabolisme dalam tubuh, khususnya karena tidak ada asupan makanan. Begitu pula, misalnya kita melakukan peribadatan, sholat malam. Memang sholat malam, tahajud adalah sebuah ibadah yang disunahkan dan keuntungan dan manfaatnya pada kita semua tentu banyak. Tapi kita tidak tidur. Dalam beribadah sholat malam tadi, kita tidak dahului dengan aktivitas tidur. Jadi intinya ketika siang beraktivitas seperti biasa, malamnya kita tidak tidur, melainkan full selama semalam penuh itu akan beribadah. Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya tentu insomnia, bahkan
anemia, tekanan darah tinggi ya. Orang kekurangan istirahat ya akibatnya juga bisa ke hipertensi. Nah, yang diinginkan dalam Al-Baqarah 143 ini upaya kita, ikhtiar kita dalam beribadah, dalam bermuamalah itu menjadi pertengahan di sana. Sehingga kita nantinya eh, tidak hanya sekedar beribadah dengan sekeras-kerasnya, semaksimal maksimal mungkin, tetapi juga ada pondasi-pondasi lain yang harus kita kuatkan bahwa niat ibadah kita akan menjadi ikhlas jika di sana didahului dengan moderasi dalam beragama. Nah, ketika melihat dari asal katanya, yakni wasat di situ atau wasatia berada dalam tengah-tengah atau keseimbangan, ya, atau juga bahasa Arabnya wasit, wasatia, pilihan terbaik, kemudian berada di tengah-tengah dalam dua objek. Nah, kalau tadi saya ibaratkan ada kegiatan ibadah, ya sewajarnya kegiatan ibadah yang tidak kemudian mengakibatkan bahaya pada diri kita sendiri, yang akhirnya menimbulkan ketidakikhlasan dalam ibadah tersebut. Kalau dalam analogi-analogi kata-kata yang lain, misalnya di sini hemat itu pilihan hidup di antara kata pelit dan boros. Ya, kita berusaha untuk berada di tengah-tengah, tidak pelit tapi juga tidak boros. Kemudian tegas itu berada di antara keberanian dan ketakutan. Jadi kalau dikatakan kita berani, tapi dikatakan takut, kita juga tidak takut. Kemudian penerapan moderasi beragama di Indonesia ini, di mana Indonesia tidak terlepas dari perbedaan kondisi, ya, perbedaan keyakinan, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan budaya. Ya, bayangkan dengan kondisi yang ada di Malang saja, tidak perlu terlalu jauh membayangkan Indonesia. Di Malang saja, atau mungkin di Mahat kalian, di kamar, tidak semua satu lokasi, tidak berasal dari Jawa Timur saja. Mungkin Jawa Timur, tapi ada yang bahasanya Madura, atau bahasanya Banyuwangian misalnya, atau bahasa Jawanya Sidoarjo, atau Plat Age misalnya, dan lain-lain. Itu dari kondisi asal muasalnya. Jika kita melihat dari lingkungan kemasyarakatan, tentunya lebih kompleks lagi perbedaan yang ada, yakni perbedaan keyakinan misalnya. Yang mana keyakinan di sini kita tidak bisa kemudian memaksakan orang harus satu lokasi itu sama semua agamanya. Mungkin ada memang saat ini diciptakan perumahan-perumahan Islami atau hunian Islami modern misalnya. Nah, itu lain hal. Tapi kalau kita melihat secara umum kampung-kampung perumahan tentu tidak bisa kita batasi bahwa ini rumah yang boleh ditinggali adalah orang-orang dengan penganut ajaran Islam saja. Nah, itu tentu tidak bisa demikian. Nah, tujuan dari moderasi beragama tidak lain mencari letak persamaan dan perbedaan. Tidak kemudian mengkotak-kotakkan tadi ketika tidak seragam, tidak sama, ya ini harus dibedakan. Jadi, dalam hal ini beberapa hal yang penting dalam penerapan moderasi beragama di Indonesia yaitu kita menginsafi datangnya agama, dalam hal ini menjaga kehormatan seluruh umat manusia. Jadi tujuannya sama, hadirnya agama itu adalah menjaga perilaku dari manusia, umatnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, prinsip kedua, manusia itu dinamis karena berkembang setiap waktunya. Yang ketiga, ditinjau dari segi keragaman, moderasi sebagai cara atau sarana
dalam menjaga keragaman. Jadi dia tidak kemudian menjadi ekstremis, kemudian menganggap agama lain itu salah, ya. Akan tetapi dia mencoba memahami kenapa mereka berperilaku demikian. Oh, ternyata memang ada ajaran agamanya yang menghendaki demikian. Ya, kalau kita berprinsip tentunya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi silakan beribadah dengan keyakinan peribadatan masing-masing. Dan kita memahami dalam Pancasila pun juga disebutkan bahwa negara ini bukan negara khilafah, ya, bukan negara agamis yang berdiri atas nama Islam. Meskipun kita tahu dalam prosesnya agama negara Indonesia ini juga banyak peranan dari umat-umat Islam di dalamnya. Namun pada akhirnya di sana muara sila pertama menunjukkan bagaimana kita memahami hubungan antara eh, dialektika agama dengan negara sehingga terbentuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, kita lihat dasar hukum moderasi beragama di sana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Jadi, moderasi beragama ini merupakan landasan resmi, payung hukumnya kuat, ada peraturan presiden. Nah, kalau kalian ingat, saya pernah menyampaikan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, Perpres ini masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebelum Perda, setelah peraturan pemerintah. Jadi sudah sangat kuat landasan hukumnya. Lalu indikator dalam moderasi beragama di sini adalah komitmen kebangsaan, di mana kita menghormati, memahami hak-hak orang lain untuk memilih dan mengamalkan agama masing-masing tanpa adanya tekanan diskriminasi. Jadi ketika ada Hari Raya Idul Fitri, silakan dilakukan ibadah sesuai agama ajaran agama Islam. Ada perayaan hari Nyepi misalnya, ya kita hormati. Ketika memang di Bali kondisinya harus stay at home, tidak boleh keluar dan diawasi oleh calang di sana. Kemudian di hari Natal misalnya di tanggal 25 ada peribadatan, ya silakan beribadah. Tidak kemudian ada gangguan dari pihak-pihak lain atau sampai kondisi di beberapa tahun yang lalu kita pernah mengalami ada bom di waktu Hari Raya Natal di Gereja Katedral misalnya. Nah, itu tentu bertentangan dengan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama. Lalu toleransi, yakni kunci dalam membangun harmoni di masyarakat, yakni dalam Pancasila sila kedua juga kita melihat bagaimana potret toleransi Indonesia itu dituangkan pada ideologi negara kita, yakni Pancasila. Masyarakat toleran, mampu menerima perbedaan, menghormati hak untuk beragama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Termasuk untuk diskusi, dialog antar agama. Jadi boleh ketika ada dua tokoh agama, kemudian lintas agama, ada diskusi, ada debat, ya silahkan. Tidak masalah selama pada akhirnya tidak berujung kericuhan, tidak berujung perkelahian. Nah, itu yang tidak diinginkan. Tapi selama kondusif dan menuangkan apa yang ada di dalam kitab sucinya masing-masing, dialog tersebut ya tidak masalah. Lalu anti kekerasan, tentu moderasi beragama mengedepankan perdamaian dari pihak yang berbeda tadi. Jadi segala bentuk tindakan kekerasan atau ekstremisme di sini berlawanan dengan apa yang menjadi prinsip moderasi beragama. Penerimaan terhadap tradisi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Hari Raya Nyepi
ada atau disertai eh, puasa, pati geni, kemudian beberapa tradisi-tradisi lain yang dikembangkan oleh adat Bali, ya, adat Hindu Bali. Tentu berbeda dengan eh, Hindu di beberapa negara lain, misalnya di India, ya. Dalam hal ini, Hindu di Bali menginginkan ketika nyepi ya tidak ada aktivitas apapun, baik itu publik sampai penerbangan, sampai keluar rumah pun diawasi komplek-komplek oleh em, polisi adat, ya, atau apa calang di sana. Sehingga moderasi beragama ya menghargai hal itu. Ya meskipun kita Muslim, kita bukan seorang penganut agama Hindu, ketika tinggal di Bali dengan kondisi nyepi ya kita hargai, kita hormati bahwa memang mereka sedang berpuasa dalam tanda kutip, berpuasa tidak ada listrik, tidak ada aktivitas di luar rumah, jadi mereka berdiam diri hanya di rumah. Misalnya demikian. Lalu esensi moderasi beragama di sini diantaranya menjaga keselamatan jiwa, di mana melindungi kehidupan manusia dari ancaman atau bahaya. Seperti kalau dalam Maqasid Syariah juga kita kenal ya, bahwa agama itu juga salah satunya adalah hifdzun nafs ya, bagaimana kita berusaha menjaga jiwa, lalu menjunjung tinggi keadaban mulia. Ini mengacu pada upaya mempromosikan nilai-nilai kebajikan dan etika dalam beragama. Tentu tujuannya baik, masing-masing agama memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tentu kalau kita beragama Islam sudah tahu kenapa kita harus diciptakan, selain tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi dalam beribadah tadi ya jangan lupa hablum minanasnya. Bagaimana kita menempatkan diri kita pada masyarakat. Ketiga, menghormati harkat martabat kemanusiaan, mengakui nilai-nilai dasar yang melekat pada setiap manusia, termasuk hak-haknya tadi, hak-hak asasi, bagian dari toleransi, kemudian memperkuat nilai moderasi dalam beragama, menghindari ekstremisme, fanatisme, agar jangan menelan mentah-mentah sikap-sikap yang akhirnya dia menimbulkan kekerasan tadi, lalu mewujudkan kedamaian, persatuan, bukan sebaliknya, bukan kemudian berbeda, saya Islam, kemudian dia Nasrani, saya merasa paling benar, atau mungkin dalam Islam sendiri, saya NU, kemudian ada Muhammadiyah, saya merasa paling benar daripada kaum yang lain, organisasi yang lain, kemudian menaati komitmen berbangsa, sekaligus menghargai kemajemukan dengan menjaga kebebasan akal, berekspresi, dan kebebasan beragama. Lalu, moderasi beragama itu juga sebagai sarana, sebagaimana tertuang dalam prinsip sila ketiga kita, yakni pemersatu dalam rangka ya untuk kemajuan bangsa kita. Kalau kita lihat di negara lain, contohnya di Malaysia saja yang bertetangga dengan kita, mereka terdiri dari negara federal atau federasi. Ada negara bagian di masing-masing daerahnya. Jadi bukan pemerintahan daerah, tapi negara bagian memiliki bendera sendiri, memiliki aturan masing-masing negara bagian sendiri, dan dipimpin tentunya Perdana Menteri serta yang di Pertuan Agong. Tentu mereka punya yurisdiksi masing-masing pada masing-masing negara bagian yang berbeda-beda. Nah, ketika melihat di Indonesia, mereka heran bagaimana negara sebegitu luasnya dari Pulau W sampai Merauke, di situ bisa menjadi sebuah negara kesatuan yang kita sebut sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang akhirnya salah satunya motor penggeraknya ya moderasi beragama ini. Kita memperkuat rasa persatuan di tengah
keberagaman, di tengah kemajemukan. Ya, kita menginsafi saja ketika ada perbedaan. Oh, memang kita diciptakan dalam Indonesia ini tidak hanya suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Oseng, suku Tengger, kemudian Dayak, Sasak, dan lain sebagainya. Dengan agama, bahkan aliran kepercayaan, ya, yang berbeda-beda. Tugas kita hanya memahami bahwa hal itu memang sebuah perbedaan dan tidak perlu kita perdebatkan perbedaan tersebut. Lalu, pendekatan moderasi beragama ini adalah dalam rangka membentuk masyarakat yang lebih inklusif. Inklusif di sini menghindari kata-kata eksklusif atau antitesa dari eksklusif. Jadi kita tidak merasa menjadi si paling agamis. Orang Islam adalah orang yang paling agamis, yang lain orang yang tidak agamis. Tidak demikian. Tapi kita menempatkan diri posisi pada ketika beribadah ya kita menggunakan cara-cara kita, ketika bermuamalah ya kita gunakan dengan cara-cara yang moderat tadi, di mana kita tidak kemudian hanya membantu pada orang-orang yang merasa sevisi, seagama saja. Toleransi ya hanya kepada seagama saja, tidak demikian. Lalu integrasi moderasi beragama dalam Pancasila ini juga diinginkan berdampak positif pada akhirnya menjaga kestabilan dan perdamaian. Yang diinginkan atau muara dari moderasi beragama ini Pancasila sebagai sebagai perekat, sebagai lemnya yang nantinya menjaga stabilitas negara. Jadi tidak kemudian eh, mempertajam perbedaan yang ada, melainkan bagaimana dengan persatuan yang kita upayakan berada dalam kondisi tengah-tengah tadi, tidak terlalu ke kanan atau ke kiri, kita bisa menciptakan perdamaian. Yang terakhir di sini, dalam penerimaan tradisi juga memainkan peranan penting dalam membangun identitas nasional yang kuat. Jadi, ketika kita em, memperlihatkan bahwa keberagaman adat, keberagaman tradisi kita di situ juga salah satunya dalam rangka mempromosikan bahwa oh kita punya adat sendiri di sini. Kita punya kita mengakui dan menghormati adat yang ada. Jadi orang melihat bahwa ketika ada kondisi nyepi, ya umat agama lain di Bali juga senantiasa mendukung kegiatan pati geni tadi, kegiatan orang berdiam diri di rumah, tidak ada listrik, tidak ada kegiatan apapun, tidak ada keributan, yang akhirnya dikenal oleh bangsa luar dan orang yang datang untuk berwisata pada hari itu juga menghormati kondisi tersebut, ya. Jadi ketika kita menghargai dari dalam, dari luar, yang datang pun juga bisa menerapkan atau mengimplementasikan moderasi beragama tadi. Ya, barangkali dari sharing kita terkait moderasi beragama dalam kaitannya Pancasila cukup sekian. Semoga bisa dipahami terkait materi moderasi beragama dalam Pancasila. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.